Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Natasha dengan NIM 2003200023. Saya dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6D. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tentang negosiasi untuk memenuhi mata kuliah daripada Negosiasi dan Advokasi Bisnis. Pertama sekali, kita harus tahu dulu apa sih itu negosiasi. Negosiasi itu sendiri adalah proses daripada tawar-menawar dengan jalan berunding guna untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak yang lain. Negosiasi yang baik dan efektif dapat dijadikan negosiasi sebagai percakapan ringan, bukan sebuah berikan pertanyaan yang baik, serta berikan jeda di setiap pertanyaan ataupun percakapannya. Selain itu, dapat kita ketahui juga bagaimana realita dalam sebuah negosiasi. Yang pertama sekali, kita dapat melakukan pertukaran atas apa yang mau kita inginkan. Tidak semua proses harus kita dapatkan dalam sebuah negosiasi, karena hal tersebut harus dipenuhi dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Adapun ciri-ciri dalam negosiasi tersebut adalah yang pertama, melibatkan individu atau perwakilan daripada organisasi ataupun perusahaan, dan yang kedua yaitu proses perundingan yang kita lakukan memiliki ancaman konflik, dan selanjutnya yang ketiga yaitu menerapkan pertukaran sesuatu, baik itu berupa tawar-menawar maupun tukar-menukar. Itu kita harus mengetahui juga apa yang kita inginkan saat bernegosiasi, alternatif yang kita miliki bagaimana, dan selanjutnya pihak yang akan kita hadapi itu bagaimana. Negosiasi itu sendiri dibutuhkan saat terjadinya interaksi antara kedua belah pihak sosial yang terlibat untuk berusaha saling menyelesaikan tujuannya yang berbeda dan bertentangan atau suatu cara untuk bisa mencapai suatu kesepakatan melalui diskusi formal. Adapun manfaat daripada negosiasi itu sendiri adalah yang pertama yaitu untuk memperoleh kesepakatan yang telah disetujui bersama. Dan yang kedua yaitu untuk mengurangi dan melakukan perbedaan dan juga konflik yang terjadi antara kedua belah pihak atau lebih. Ketiga yaitu menyatakan semua pendapat antara kedua belah pihak atau lebih yang terlibat sehingga keputusan akhir sama-sama menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu menemukan masalah ataupun menyelesaikan masalah dan dapat menemukan solusi ataupun permasalahan yang dialami oleh kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Itu juga dapat kita ketahui bagaimana sih yang dikatakan dengan negosiasi yang dikatakan sukses, dengan melibatkan komunikasi efektif kedua belah pihak, dan juga di mana kedua belah pihak tersebut mengembangkan pemahamannya bagaimana memuaskan pihak lain dan cara menyelesaikan perbedaannya. Bagaimana sih yang dimaksud dengan negosiasi konvensional itu? Negosiasi konvensional itu sendiri adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh sejumlah orang ataupun kesepakatan dalam lembaga ataupun dalam skala yang lebih besar atau internasional. Adapun modal daripada negosiasi konvensional itu sendiri adalah yang pertama menggertak, yang kedua mengancam, yang ketiga mengkritik, dan yang keempat itu berdebat. Itu sendiri dapat dikatakan efektif kalau yang pertama itu mampu memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang dihadapi. Lebih fokus kepada masalah, bukan kepada siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan yang kedua yaitu jangan terjebak perdebatan posisi. Sadari bahwa setiap pihak berangkat dari posisi yang berbeda, bukan posisi yang sama.
Dan yang ketiga yaitu membuat beberapa sebelum membuat keputusan. Dan yang keempat yaitu kesepakatan harus didasarkan dengan kesetujuan yang objektif. Selanjutnya, ada beberapa elemen-elemen yang perlu kita ketahui supaya sukses dalam bernegosiasi. Dan yang pertama itu waktu persiapan yang memadai. Yang kedua, sasaran yang jelas. Yang ketiga, memahami pokok permasalahannya. Yang keempat, strategi yang jelas. Yang kelima, taktik negosiasi yang tepat. Yang keenam, sikap saling menghormati. Dan yang terakhir yaitu informasi lawan negosiasi. Kita dengar juga dan kita pernah lihat juga mungkin kenapa sih dalam bernegosiasi sering terjadi perdebatan. Dan oleh sebab itu kita juga perlu tahu bagaimana cara mengatasi hal tersebut. Yang pertama yaitu pikirlah sesuatu yang mungkin terjadi. Dan yang kedua yaitu pikirlah pikiran pihak lain. Jelas, saat sedang bernegosiasi pasti ada kekeliruannya. Dan oleh sebab itu kita perlu hindari kekeliruan tersebut dengan cara tidak meningkatkan sesuatu yang berlebihan. Dan yang itu saling mengandalkan kekuatan. Dan yang ketiga, gagal mengganti kekuatan sendiri. Dan yang keempat yaitu mudah menyerah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.